Shalom. Romo Yosef yang saya hormati, terima kasih banyak saya boleh berada di paroki Franciscus de Sales, Palembang. Saya Romo Eko, saya tadi sudah diperkenalkan lahir dan besar di Bandung. Saya menjadi seorang Romo karena keinginan sendiri. Bukan karena pernah putus cinta. Saya tidak pernah putus cinta, maaf ya. Saya lebih banyak menolak cinta. Nggak tahu kalau Romo Yosef. Jadi tidak boleh seorang Romo atau suster itu gara-gara cintanya kandas, ditolak, lalu menjadi Romo. Tidak boleh. Demikian juga kalau bapak-bapak dengan ibu-ibu, dan ibu-ibu berkata, Romo saya sudah capek dengan suami saya. Sudah cukup, anak sudah ada, besar-besar mau ngapain lagi, sudahlah suruh saya jadikan Romo saja ya. Itu sangat tidak bisa bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kami tidak pernah menerima barang second. Biara itu bukan tukang loak coy, yang udah nggak kepake kasih gitu, maaf tidak gitu ya. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang hidup berkeluarga, saya ingin tanya dahulu, mumpung saya itu punya hadiah. Ada 5 patung keluarga kudus yang akan dibagikan kepada Anda yang angkat tangan. Yang angkat tangan. Kalau yang Anda yang angkat kaki, akan saya beri sakramen perminyakan. Nah, itu lebih hebat. Langsung Josh. Tapi harus jujur ya, jujur. Dari sayap kanan dan di tengah juga sama. Boleh angkat. Oh, yang di atas juga. Wih, itu di atas dekat Tuhan Allah, itu pasti gitu. Sebentar lagi dipanggil. Langsung sesi kedua mereka turun. Siapa yang di sini sudah menikah? Angkat tangan. Oh, bagus. Belum, ini belum hadiahnya. Ya kebanyakan bangkrut saya. Siapa lagi yang di sini pernikahannya bahagia? Pasti bohong ini tuh. Ingat ini di gereja, jangan tipu-tipu ya. Saya tanya, sekarang serius, siapa yang pasangannya, tentunya masih ada ya, masih ada, bukan sudah bersama Bapa di surga. Yang masih ada, siapa yang pasangannya Romo, pasangan saya itu, sejak kita pacaran, sampai kita menikah dan bertahun-tahun menikah, dia itu tidak pernah berubah-ubah. Coba angkat tangan. Siapa? Tidak mungkin Pak, Bapak tambah botak kok. Ngapusi lagi, lihat. Tidak ada lah pasangannya yang sejak sekian tahun tetap sama. Tidak. Istri saya sama Romo, bohong, lihat kulitnya. Lihat bentuk depannya. Semua banyak garis-garis. Belepotan menggelambir. Gara-gara mie aloy. Ini bukan promosi, tadi pagi saya habis makan mie aloy. Saya baru tahu bahwa babi itu hauce. Babi itu enak banget, setuju? Anda pengikut Kristus sejati. Anda tahu kenapa babi itu enak sekali? Karena ada setannya di sana. Loh ingat, Yesus mengusir setan, lemparin kemana? Dan babi itu masuk kemana?
babinya yang masuk perut. Jadi saudaraku lihat, hidup perkawinan tidak pernah ada perkawinan yang selalu sama. Hidup sama sebagai imam pun tidak selalu sama. Nah, kita berubah. Mungkin dulu kita ngawur, makin lama kita ngaco. Setelah lama kita diusir gitu ya. Jadi kalau demikian, apakah perkawinan yang sudah tidak cocok lagi, sudah merasa bosen, pasangan tidak seperti yang diharapkan, apakah boleh diceraikan? Tapi kalau pertanyaannya saya rubah, apakah mau diceraikan? Lihat si bapaknya diem aja. Sebetulnya sih mau tapi takut. Anda tahu toh, bapak boleh kepala keluarga, istri leher keluarga. Kepala tidak pernah nengok kalau istri tidak nengok. Jadi istri itu super power. Saya pernah, kan kalau ibu-ibu itu kalau makin tua dandan makin lama. Ya kan, foundation pecah-pecah lagi. Kasih tebel lagi, pecah-pecah lagi gitu. Lihat ibu-ibu itu kalau udah di atas 40, 50, 5 menit sekali lihat kaca apa namanya? Kaca spion, begini. Memang perkawinan itu berat mempertahankannya. Saya bisa mengerti berat. Apalagi pasangan dilihat makin tidak menarik. Coba pasangannya lihat saja. Jangan lihat pasangan yang lain. Makin berat. Maka perlu yang namanya apa? Trik. Perlu yang namanya kepinteran. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Saya berikan bahan di dalam Oke. Perkawinan yang makin lama sudah gersang. Banyak harapan yang tidak terpenuhi. Dulu tuh saya berpikir Romo kalau menikah itu ada yang jagain saya. Ada yang menolong saya, ada yang mendengarkan saya. Dan apa yang terjadi? Disuruh ngejagain malah tidur. Disuruh nolong malah ngerepotin. Makin lama hidup bersama pasangan makin berat, makin menyulitkan. Maka banyak sekali yang berpikir, Romo, maaf ya, para istri banyak yang ngomong, Romo, suami saya itu bodoh. Terus saya ngomong, ibu, bukan suami ibu yang bodoh, ibu yang lebih bodoh. Lah kok begitu Romo? Lah kalau tahu bodoh kenapa dikawinin? Kata saya itu. Lah dia itu dia bodoh setelah kawin dengan saya. Nah itu. Jadi ibu-ibu harus mengerti suami itu jadi bodoh karena istri. Gitu ya. Nah karena takut. Tidak diberi kesempatan berbicara. Betul kalau udah perempuan itu berbicara, wah saudaraku, remnya blong. Saya itu kalau di pastoran, kami di pastoran 3 Romo. Di pastoran diam semua, hening, tenang sekali. Ada datang ibu-ibu WK. Romo, udah makan belum Romo? Aduh Tuhan. Kalau Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria bersuka cita. Ini yang datang malaikat maut Tuhan, kata saya. Jadi kita harus mengerti wanita beda banget dengan pria.
Saya mengharapkan seperti itu. Ya itu kan harapan dari seorang pria kepada wanita. Karena apa yang dipikirkan oleh pria itu sulit dipikirkan oleh wanita, belum tentu dipikirkan. Coba lihat kalau anak Anda studi sekolah di luar negeri. Siapa yang pening mikirin anaknya? Ibunya. Telepon berkali-kali. Papanya tenang-tenang aja. Mi, udah jangan nelpon terus. Ngapain sih? Nanti juga beres. Dia akan nelpon kalau butuh. Anda tahu waktu saya jadi pastor, ayah saya tenang-tenang, ibu saya ketakutan. Apalagi saya ganteng. Anda menghina. Ibu saya percaya banget loh. Dan ada seorang wanita yang mengejar saya, tertarik dengan saya. Tolong jangan iri, tenang aja. Dan wanitanya itu wah, dahsyat pokoknya. Suatu hari saya sakit, demam berdarah, saya masuk ke rumah sakit. Anda tahu wanita itu mengunjungi saya. Dan di samping saya, ibu saya langsung. Pokoknya mendelik. Sampai saya ndak enak. Akhirnya si wanita itu ndak enak, cuma ngasih roti. Romo semoga cepat sembuh. Ya, pergilah dia. Lalu roti itu taruh oleh bawah oleh ibu, dilangkahin dulu oleh ibu. Itu roti kismis berbau, kata saya itu. Jadi lihat bahwa harapan suami istri hidup perkawinan berbeda. Mungkin istri itu berharap bahwa nanti ada teman, ada yang selalu menjaga. Bagi suami, menikah dengan kamu, saya berharap punya anak, cukup. Punya keturunan, cukup. Setelah punya keturunan, selesai tugasku. Beda harapannya. Yang kedua, bisa jadi banyak keinginan. Seperti ini, menjengkelkan. Banyak keinginan yang tidak bisa disampaikan. Saya inginnya tuh Romo, kalau kita berdoa itu sama-sama, makan sama-sama. Kalau saya cuci piring tuh mbok dia yang ngelapin. Ya, betul atau tidak? Betul. Istri berpikir seperti itu, betul? Suami akan berkata, gue bukan pembantu. Kan ada kamu. Nah, pernah saya rekoleksi WKRI. Pas WKRI malam-malam, mari Bu kita renungkan. Suami itu anugerah. Walaupun dia menjengkelkan, kalau suatu saat dipanggil Tuhan, kau akan kehilangan. Wah, langsung menangis para ibu itu. Dan mereka punya niat pulang ke rumah Romo. Saya akan mencintai suami saya. Saya akan baikan dengan suami saya. Lalu setelah pulang kan saya tidak tahu ceritanya. Saya iseng telepon. Setelah agak sore pulang saya tanya, Bu gimana? Sudah berdamai dengan suami? Mana berdamai gitu ya. Loh tadi pas mau habis pulang rekoleksi katanya mau berdamai. Romo bayangin aja. Pulang ke rumah cucian masih banyak. Acak-acakan, tidak ada di sampah di mana-mana. Saya lihat suami saya sedang nonton sepak bola dengan makan kacang gitu-gitu. Sampai saya teriak, Pak, nggak diberesin. Nanti. Nunggu apa? Nunggu kamu. Masalah terbesar dalam hidup bersama adalah apa? Dia tidak seperti yang kau inginkan. Masalah kecil, naruh handuk basah aja bisa ribut. Pak, naruh handuk basah di sini bukan di situ. Dan suami,
Lihat 10 tahun jawabannya tetap oh. 20 tahun tetap dia tidak bisa naruh handuk basah di mana yang benar. Karena apa? Perempuan itu hal-hal kecil dipikirkan. Laki-laki itu tidak. Yang penting selesai, yang penting beres. Tugas saya sudah lakukan. Maka kalau dipikirin terus, makin lama makin jengkel. Karena jengkel akhirnya apa? Melarikan diri. Kemana? Pelayanan. Bisa jadi lebih baik ke pastoran. Maka kan harusnya suami istri itu makin lama menikah, maaf, dengan pasangannya atau bukan? Ini pasangannya, ya. Sudah berapa tahun menikah? Suaminya nungguin istrinya. Berapa? Istri ngomong 44, suami 46. Karena memang perkawinannya 44, penderitanya 46 tahun, Romo. Suami istri itu makin lama hidup bersama, saya selalu lihat makin mirip wajahnya. Betul Bu, betul. Karena tidur, lihat sama-sama. Dia menghirup napas, gua menghembus napas. Dia menghembus napas, hidungnya pun terbentuk sama gitu ya. Karena bahasa Jawanya tuh tresno jalaran kulino. Karena terlalu seringnya menjadi mirip. Nah, masalah besar kalau ibu ini makin mirip pastor paroki. Ya tidak mirip Romo Yoser. Baru beberapa bulan coy. Mungkin kalau 2 tahun lagi saya seminar, banyak yang mirip dengan. Jadi keinginan dalam hidup berumah tangga dari setiap pasangan berbeda, satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, banyak perasaan-perasaan negatif yang tidak bisa diomongin. Saya mau ngomong kepada suami selalu ujung-ujungnya berkelahi. Ujung-ujungnya marahan. Pada saat suami pulang kerja, istri berkata, "Pah, aku capek." Jawaban suami adalah, "Emangnya cuma kamu yang capek sendirian? Saya juga capek." Jadi pada saat saya mau mengungkapkan perasaan, saya tidak bisa mengungkapkan perasaan. Dan hati-hati, makin lama bisa meledak. Meledak kalau perasaan itu tidak bisa diungkapkan. Ini pemicu dari sebuah perkawinan yang makin lama makin menjengkelkan. Yang makin lama tidak berbuah apapun. Bahkan banyak permasalahan yang tidak terselesaikan. Banyak konflik antara suami istri, ya sudah saling diam-diaman aja. Selesailah, anggap beres. Anggap beres. Udah gak perlu dibahas. Titik. Gak perlu dibahas. Karena pada saat membahas, pasti kita marah lagi. Pasti kita berteriak lagi. Pasti kita saling menyalahkan lagi. Jadi banyak permasalahan di dalam hubungan rumah tangga diambangkan. Nggak mau dibereskan, nggak mau menjadi jelas. Yang berikutnya, yang terakhir, akhirnya apa? Banyak kekerasan hati dan ketidakpedulian. Bapak Ibu, apa lawan dari cinta, Bu? Cinta lawannya benci. Sebetulnya bukan benci. Lawan dari cinta itu tidak peduli. Kalau orang sudah tidak peduli, itu apa? Terserah lu.
Gua nggak mau lu lagi. Lu macam-macam dengan perempuan lain, gua juga bisa. Lu dengan satu perempuan, gue satu bus. Jadi lihat, kalau orang sudah keras hatinya, orang makin lama makin melukai. Melukai karena marah. Tindakan luka itu berarti apa? Dengan diam, dengan tenang, tidak mau ngomong, tidak mau cerita, sudah diam. Sehingga pada saat ada bersama-sama, itu suami istri gelisah, jengkel. Suami istri tidak merasakan kehangatan lagi. Suami lebih hidup, lebih bisa sukacita pada saat dengan teman-temannya main maciok, wah, bisa mereka ketawa-ketawa, tapi dengan istrinya seperti apa namanya, dibiara semuanya, tenang semuanya. Pah, makan, enak nggak? Tambah, nggak pernah bisa di dalam keluarga ngobrol bareng, cerita bareng, jalan bareng, apalagi. Karena saya sering kali kalau udah lihat jalan bareng suami ke gereja, ngiclik sendirian. Ibu mana? Di belakang, di belakang. Istrinya Pak E. Beda kalau jalan di mall, istri dipegang. Bukan karena sayang dompet. Sudah mah lurus, nggak perlu belok, terus. Diem. Lihat, keinginan istri dan suami beda. Ke mall, titik, mau ke sana. Istri itu kan goyang kiri, goyang kanan. Lihat, IP bagus banget. Dan perempuan kalau lihat bagus, penasaran kalau ndak tanya harganya. Tanya, berapa? Segitu, Ci, ini udah harga dasar, masa segitu, gitu kan. Kalau perempuan sudah nawar sampai muntah darah yang ditawarnya itu. Saya belajar dari ibu saya gitu. Ibu saya tuh nawar sampai, aduh ini ibu datang lagi gitu ya. Apa gitu. Ibu mah nawarnya parah gitu. 50, 25, nggak bisa bu, nggak bisa kurang, udah 60, 50, 60, udah kita jalan tengah 55, nggak bisa 60, udah kau pergi yuk. Nanti dia manggil lagi. Setelah jalan jauh nggak dipanggil, saudara-saudara. Lalu tanpa malu datang lagi ibu tuh. Padahal saya tuh sudah malu, udah diem, udah bu, malu kata saya tuh. Ngasih nggak ngasih? Ibu yang tadi gitu ya. Oh iya, enggak ngasih. Nah itu. Jadi lihat, keinginan dari setiap pria wanita itu adalah keinginan yang seringkali nggak nyambung. Maka kalau kita tidak saling memahami dunia wanita dan dunia pria, akhirnya kita marah, kita jengkel. Karena dia tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang saya inginkan. Ada bahasa cintanya wanita. Saya mendapatkan kasus di dalam konsultasi. Perempuan, ibunya, istrinya, itu bahasa cintanya dipeluk, disayang, disentuh. Suaminya tidak pernah. Bukan berarti suaminya menyentuh yang lain, tidak, suaminya baik. Tapi suaminya tidak pernah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Setelah saya coba gali, si ibu ini anak tunggal. Jadi karena anak tunggal, papa mamanya itu selalu memeluk dia. Sedangkan suaminya itu anak pertama dari 11 bersaudara. Edan nggak? Bayangin. Ini sih seperti anak tikus, saudara-saudara. Sampai dia ngomong, bapak saya itu Romo, kalau nyuruh anaknya mandi,
pakai kaki, atus kowe, atus kono. Nggak ada yang dipeluk, nggak ada Romo. Karena ayah itu kalau satu anak dipeluk, 11 datang. 10 yang lain ingin dipeluk juga. Makanya enggak. Sejak dulu dia mengatakan sama seperti ayah ibu saya. Ayah ibu saya tidak pernah ekspresif ayah saya memeluk di depan kami. Enggak. Bahkan saya belum pernah melihat ayah ibu berciuman di depan saya. Tapi menghasilkan 4 anak. Hebat enggak? Jadi lihat bahasanya. Maka perempuannya adalah, saya kok ingin kalau ada sesuatu itu dipeluk, saya kok tidak dapat ya Romo. Itu. Jadi kalau harapan, keinginan ini tidak disaling dibicarakan, maka apa yang terjadi? Makin lama makin menyakitkan hidup perkawinan. Sehingga kalau hidup perkawinan makin menyakitkan, di kantor ada teman sekantor. Udah makan belum? Ih gila ngajak makan. Istri gue juga gak pernah nanyain. Kamu hati-hati ya jaga kesehatan. Kelihatan kamu makin lama makin kurus. Buset, istri gue gak pernah nanyain. Lalu ibu-ibu masuk reuni ketemu temannya. Ih lu makin cantik. Oh masa? Ih gak gitu kali. Langsung ke WC. Ih gue cantik coy. Maaf, seorang wanita punya keinginan untuk apa? Diakui, dihargai, dipuji. Butuh banget. Maka bapak-bapak jangan pernah ngomong istri Anda gendut. Itu sangat menyakitkan. Dengerin Pak. Walaupun dia gendut, katakan istri saya penuh berkat saudara-saudara. Saya satu rumah dengan seorang pastor 89 tahun. Masih sehat, masih seger, senengnya makan cukyok. Tapi 89 tahun masih banyak ibu-ibu yang ngirim makanan pada beliau. Saya kagum. Biasanya pastor-pastor tua dilupakan oleh umat. Betul? Ini ibu ini masih dikirimin makanan. Saya sampai heran. Suatu hari saya tuh ingin tahu, kenapa sih Romo ini bisa mengambil hati wanita? Ya kan yang ngirim makanan selalu ibu-ibu, kagak ada bapak-bapak. Di sini ada Romo. Nggak mungkin. Kalau bapak-bapak ngirim makanan ke pastoran, jatuh cinta dia sama bapaknya gitu ya. Nggak, ibu-ibu. Nah, suatu hari itu saya tuh ngintip si Romo itu, karena satpam telepon. Romo, ada yang ngirim makanan untuk Romo. Oh oke, siap. Terus saya ketuk kamarnya, Romo, ada tamu. Iya, ada yang mau ngirimin babi panggang kok. Dia itu seneng babi panggang yang 1 bijian itu, yang babi kecil itu, yang dipanggang. Seneng banget. Ada yang mau ngirim makanan. Kamu diem. Baik Romo. Dia datengin. Lalu kan saya udah lihat ibu-ibu itu. Langsung pastor itu ngomong, ibu aduh langsing banget ibu. Sekarang tambah langsing. Padahal itu ibu, ya Tuhanku gitu. Babi dengan dia yang bawa udah sama kata saya tuh. Gede banget sampai pintu biara itu dibuka gede-gede dua-duanya gitu ya. Pastor ini rupanya berbohong kata saya itu. Ini pastor tua berbohong. Lalu setelah ibu itu pulang, pasturnya datang. Lalu saya mengatakan, Romo tuh jangan ngajarin bohong dengan Romo muda. Loh, apa salah saya? Itu tadi ibu-ibu segede gitu disebut langsing. Bagus banget bentuk tubuhnya. Kok saya itu ndak salah. Saya waktu ngomong saya copot kacamata saya.
Dan pastor itu tebel banget kacamatanya memang. Lalu yang saya lihat kan labur-labur kayak gitu. Saya ngomong kan, ibu langsing, nggak sesuai dengan apa yang saya lihat. Saya juga sama, setelah saya ngomong saya pakai kacamata, besar banget kata dia. Tapi saya nggak omongin gitu ya. Jadi perhatikan, wanita itu butuh banget dipuji, wanita itu butuh banget dikatakan I love you mom, I love you muah muah. Kapan terakhir Bapak berkata muah-muah pada ibu? Jadi kan kalau kita berharap dan dia tidak melakukan, apa yang kita rasakan? Jengkel, jengkel. Maka kalau udah jengkel, apa yang terjadi? Saya pun sulit melayani suami saya. Saya pun sulit akan mengungkapkan cinta saya. Bahkan begitu menyedihkan sekarang ini, saya kemarin baru ngomong dengan psikolog, banyak suami istri baru 10 tahun perkawinan, para istri sudah tidak mau lagi berhubungan kelamin dengan pasangannya. Kenapa? Karena merasa diperkosa, Romo. Suami saya itu main naik aja. Hayo. Jangan membayangkan. Ya ampun, paling bahagia suster, ya Allah. Suster membayangkan saja sudah berdosa. Kalau saya tidak berdosa, saya mah membicarakan. Jadi Bapak Ibu, kenapa sampai seperti itu? Karena hubungan seksualitas yang inginnya perempuan itu halus, pelan, indah, beda dengan suami tergesa-gesa. Ya toh, lihat suami Anda itu melihat daster Anda yang transparan, bolong sedikit di bagian apa, kutangnya jatuh, suami itu langsung kayak anjing kampung itu. Dia udah langsung on. Sedangkan istri langsung, apa sih gilani ngeliat orang. Mi ayo mi, ayo mi, ayo mi. Lalu ibu-ibu pinter, minyak angin. Menghindari. Karena bagi wanita itu penting sebuah apa? Romantis. Ada bunga, ada wangi, sikat gigi dulu. Saya walaupun tidak punya, baca tapi nggak pernah dipraktekkan. Jadi bagi wanita suasana itu dipegang dulu, disentuh dulu, mi capek ya, saya pijetin. Itu merasa pak, Sudah, saya tidak akan teruskan. Ada suster bukan 17 tahun ke atas tapi 70 tahun ke atas. Bahaya nanti malam. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya kekesalan, kemarahan, kejengkelan, ketidaknyambungan membuat kita keras hati. Kita akhirnya tidak pernah mau memikirkan lagi pasangan. Dia juga gak pernah mikirin saya, Romo. Dia tidak pernah mikirin perasaan saya. Saya punya masalah, saya pikirin sendiri. Dia asik dengan dirinya sendiri, dia asik dengan hobinya sendiri, main badminton, main sepak bola.
Saya sendirian. Saya mikir-mikir sendiri. Padahal harusnya perkawinan bukan seperti itu kan. Maka akhirnya terjadi apa? Blok. Dalam kitab suci bagus sekali katakan dibaca dalam Injil Markus. Saya bacakan ya. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lihat bahwa memang di dalam hukum Musa, Musa memberi izin menceraikan. Dan Yesus mengatakan, Musa itu memberi izin karena apa? Karena kedegilan hatimu. Orang degil itu apa? Orang degil dan ketegaran hati itu orang yang sudah tidak memikirkan lagi perasaan orang lain. Maka dikatakan bahwa kedegilan hati, karena ketegaran hatimu, dikatakan oleh Bapak Paus di dalam dokumen Amoris Laetitia. Dokumen ini adalah dokumen yang sangat indah. Bapak Paus berbicara tentang hidup keluarga. Amoris itu adalah kasih, Laetitia itu sukacita. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan dokumen Amoris Laetitia itu artinya dokumen sukacita kasih. Dan membahas tentang keluarga. Salah satu yang dibahas oleh Bapak Paus dikatakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka batin yang dialaminya saat ia masih muda. Juga terjadi dalam perjalanan perkawinan. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan, setiap orang itu punya luka batin, punya kejengkelan, punya kekecewaan, punya kemarahan. Kemarin saya baru IYD, ikut Indonesian Youth Day di Jakabaring. Dan maaf, hampir cukup banyak anak-anak muda yang kecewa dengan orang tuanya, yang marah dengan orang tuanya. Mereka merasa apa? Orang tuanya kasar, orang tuanya tidak menghargai mereka. Bahkan beberapa anak mendapatkan kekerasan dan itu terluka. Dan itu mengapa ada orang yang berkata, dia mah ciong Romo, anak saya yang laki-laki dengan bapaknya ciong, papahnya sio kucing, mama anaknya tikus. Jadi kejar-kejaran terus-terusan Tom and Jerry Romo gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini bukan semata-mata masalah sio. Ini masalah apa? Masalah pengalaman dia dilukai. Saya pun sama. Saya adalah anak yang terluka. Saya punya luka. Punya kekecewaan. Punya kemarahan. Dan kalau kemarahan ini tidak saya proses, tidak saya bereskan, kemarahan ini muncul lagi. Contoh, suatu saat anak datang kepada papanya, "Papa, aku mau main, Pak, temenin dong." Lalu papanya ngomong, waktu papa kecil aja main sendirian, kagak ditemenin papa, bisa.
Masa kamu gak bisa? Nah ini kata-kata orang terluka. Jadi orang terluka itu tanpa sadar akan memperlakukan orang lain seperti dia diperlakukan. Saya pernah begitu sedihnya seorang istri berbicara dengan saya. Istri ini berkata, Romo, saya punya suami sangat baik, sangat bertanggung jawab. Saya punya 2 anak, laki perempuan. Tapi Romo, suami saya itu kerja terus. Dan kalau ditanya, Pak, udah kita ambil waktu jalan-jalan dengan anak-anak. Enggak, saya harus cari duit. Mereka butuh biaya besar sekolah, harus mahal. Kita harus bisa menyekolahkan anak kita ke luar negeri, biar lebih pinter, enggak bodoh seperti kita. Jadi papanya itu workaholic, kerja terus. Dan apa yang terjadi setelah dilihat, ini adalah pesan papahnya dia. Papahnya dia adalah seorang papah yang bekerja, jualan. Sehingga malam pun toko tutup, papahnya tetap ngitung apa? Cuannya berapa? Bahkan papahnya tidur pun sedang ngitung pakai itu apa namanya? Cipoa. Wah untung gitu ya. Jadi karena papahnya ini adalah papa yang selalu bekerja dan papahnya itu tidak punya waktu dengan keluarga. Akhirnya anak pun terpola seperti ini. Jadi dia pun berpikir, saya harus seperti papa saya. Saya harus seperti papa saya. Tidak hanya itu. Kasus yang aneh lagi terjadi suami istri. Istrinya dari keluarga broken home. Dari keluarga cerai. Dia sangat kecewa dengan ayah ibunya. Karena ayahnya pergi dengan wanita lain. Dan dia waktu nikah punya harapan, saya tidak mau punya keluarga seperti papa mama saya. Saking takutnya bahwa suaminya macam-macam dengan wanita lain, suaminya itu dikekang habis-habisan. Ditelepon terus, Pak ada di mana? Dengan siapa? Coba video call, coba lihat. Saya ingat suaminya itu sedang dengan saya naik mobil, kita pasang lagu-lagu rohani. Si istrinya telepon, dia juragan pedal pop. Lalu suaminya ngomong, bapaknya ngomong, Pak Romo istri saya gitu. Angkat Pak. Mam, kemana ya? Gitu. Di mana ini? Di jalan gitu. Itu ada suara perempuan, siapa? Itu Mam gitu. Saya dengan Romo. Mana Romonya? Suruh ngomong. Mana? Gitu. Lalu saya ngomong, Ibu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu ketakutan. Saking ketakutannya akhirnya suaminya malah pergi dengan wanita lain. Karena terlalu posesif, terlalu dikekang. Karena luka. Karena pengalaman kesakitan. Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita marah, kalau kita kecewa, kita sadar. Oke, saya punya suami yang mengecewakan. Oke, saya punya suami yang tidak seperti yang saya harapkan. Oke. Nggak masalah, bukan hanya Anda yang punya suami yang tidak seperti yang Anda harapkan. Karena suami Anda pun punya istri seperti yang tidak dia harapkan. Terima kasih Bapak baru sekarang setuju dengan saya.
Jadi kita sama. Suami tidak puas pada istri, istri pun tidak puas pada suami. Tapi bukan berarti harus dipisahkan. No, bukan itu jalannya. Bukan itu cara pemecahannya. Kalau sudah tidak cocok, sudah tidak sama, tidak seperti yang saya harapkan, bukan lalu dibuang dan berhenti. No, bukan seperti itu. Maka sekarang mari kita lihat, pengalaman luka itu harus dibereskan. Kekecewaan, kemarahan itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Nah, sekarang saya perlihatkan bahwa Bapak Paus pun di dalam dokumen Amoris Laetitia mengatakan di artikel 39, kita itu memperlakukan relasi perkawinan, relasi afektif seperti kita memperlakukan barang. Jadi tadi, kalau sudah tidak dipakai, buang. Kalau sudah jengkel, tuker. Bisa bu? Nggak bisa. Itu yang selalu saya katakan. Hauce, pu hauce. Ah, Anda ngerti banget. Kita selalu seperti itu. Sudah tidak cocok, buang. Tidak pakai lagi. Dan. Perkawinan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu orang memperlakukan? Karena lihat, sekarang karena tuntutan ekonomi sosial membuat kita tidak akrab. Kurang komunikasi. Orang sekarang apalagi punya handphone. Apalagi ibu-ibu sudah lihat drakor. Ah, siapa? Lim Sinyo, Lee Min Ho. Saya salah hanya satu. Lee Min Ho itu kan aktor Korea, gitu. Saya cuma kenal satu aktor Korea, namanya Anyong Aseo. Itu di mana-mana ada, di restoran Korea, Anyong Aseo. Oh, terkenal sekali ini aktornya, kata saya itu. Jadi perhatikan, kita seringkali mencari hiburan. Lihat kalau sudah mau tidur, istri pegang handphone, ngeliatin sambil nangis. Aduh, kok kayak gitu sih. Sedangkan suami cari barang-barang di Tokopedia, cari spare part, cari bagaimana caranya supaya istri bisa lebih diam dan didiamkan, gitu. Semua punya keasikan masing-masing. Akhirnya apa? Tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ngomong selalu tahan, ngomong selalu jengkel, muncul lagi. Saya pernah cerita toh, kalau orang pacaran itu kan banyak omong toh, senang ngomong, semua diomongin dan banyak topiknya, banyak ceritanya. Tapi kalau sudah berumah tangga 10 tahun lebih, akhirnya kehilangan topik. Ngomong apa lagi ya? Bosen, yang dibicarakannya itu lagi. Tapi istri tidak pernah kehilangan akal. Perempuan itu kalau udah ngobrol, wah. Saya lihat di tempat makan, kalau saya bapak-bapak padang makan sama-sama, 15 menit sudah selesai makanan. Ibu-ibu cuma makan satu empek-empek, bisa 24 jam nangkring di situ. Semua dibahas, dari pastor parokinya dibahas juga, saudara-saudara. Selalu banyak topik untuk dibicarakan. Maka perhatikan, kalau kita harus sadar bahwa laki-laki itu memang buntu berbicara dengan pastor. Teman kita tepas terakhir ketemu ya Romo ya. Tepas terakhir kan kita pulangnya macet sekali. Kita tepasnya di Cipanas, kita harus pulang. Itu Cipanas Gadok itu biasanya cuma paling panjang lah 1 jam. Saat tepas pulang temu pastoral di Keuskupan Agung Jakarta itu 4 jam. Saya setir mobil ditemanin oleh Romo paroki. Saya itu kan daripada sepi diam, saya ngajak ngobrol. Romo, wih lihat di sini banyak makanan enak-enak. Apa jawab dia? Oh.
Lalu kalau Anda perhatikan, Anda pernah ke puncak sampai dengan Gadok, itu semua gemblong punya bujuju. Jadi gemblong itu jualan bujuju, gemblong bujuju. Terus saya itu ngomong, Romo, lihat gemblong di sini, di situ bujuju, di sini bujuju, di sana bujuju. Kita cobain yuk beli satu-satu. Apa jawab beliau? Udah kenyang. Lalu jalan lagi, saya kan masih berusaha untuk berbicara. Karena apa? Saya adalah orang yang mengajarkan supaya hidup nyaman dan membuat nyaman teman saya. Lalu setelah itu di pinggir jalan itu banyak yang pakai baju Ultraman. Pokoknya tokoh-tokoh kartun. Wujud kayak gitu. Kreatif, cari duit. Terus saya ngomong, lihat kreatif banget mereka ya. Bisa kayak gitu untuk cari duit. Apa jawaban dia? Akhirnya 4 jam sampai Gadok saya muntah darah, saudara-saudara. Ngomong sendirian. Laki-laki beda. Laki-laki itu diam, lihat aja. Sebelum nunggu acara ini kan, beberapa di bawah ya. Jam berapa mulai? 4. Berapa menit lagi? Si lama. Mau rokok? Enggak. Udah selesai. Ibu-ibu beda. Di mana? Kemarin kemana? Ada Romo Eko. Foto. Jadi perhatikan di sini bahwa komunikasi justru dengan pasangan menjadi kurang, menjadi mentok, nggak bisa ngomong apa lagi. Kita kehabisan cara untuk berbicara dan ngajak bicara pasangan, kehabisan bicara. Pernah setelah retret keluarga, ibu-ibu belajar untuk jatuh cinta lagi dengan istrinya, dengan suaminya. Jalanlah mereka berdua di taman. Lalu si ibu ini kan ingin membuat pembicaraan, topik pembicaraan. Lalu dia ngomong sama suaminya, Pah, lihat ayamnya lucu tuh, lihat di pojokan. Terus suaminya ngomong, ya gendut kayak kamu. Langsung marahan lagi mereka. Saya tuh selalu berpikir, suami tuh kalau nggak menyakitin istri kali nggak seneng kali ya. Yang berikutnya, Amoris Laetitia mengatakan, keluarga itu tidak dapat tergantikan. Bapak Paulus mengatakan, keluarga itu adalah apa? Sekumpulan anugerah, berkat, bukan sekumpulan musibah. Nanti saya perlihatkan di dalam janji perkawinan yang begitu indah. Nah sekarang ini apaan lagi dicampur-campur kayak gini, ya Allah. Udah jangan mentang-mentang keren pakai videotron, tersinggung gue. Di paroki gue kagak ada kayak gini. Emang bisa kebaca bapak-bapak? Nggak bisa ya? Saya perlihatkan. Pak, saya aja nggak bisa baca. Pak, ganti Pak. Udah amplopnya ditambah, amplop ditambah. Ya ini nih kalau panitia lupa ngasih amplop ya kayak gini, mereka kreatif. Jadi ada penelitian di tahun perlu dinovenakan juga nih kata gitu. Tahun 2017 sampai Bapak makin cerdik. Ya, saya bacakan nggak apa-apa. Tahun 2017 sampai 2020 baru sekali ini saya seminar jengkel saudara-saudara. Di Indonesia 3 tahun ada penelitian yang begitu menyedihkan. Setiap hari 1170 perceraian terjadi. Dan di dalam 3 tahun ada 1.281 sekian pasangan yang minta cerai. Dan data perceraian ini tidak hanya diberikan oleh salah satu kelompok yang mencari data, tetapi juga data dari
Badan Pusat Statistik mengatakan hal yang sama. 1.232 pasangan dalam 3 tahun. Dan kalau Anda lihat, Bapak Ibu lihat di bagian yang kecilnya, tahun 2021, presentasi mana yang ingin cerai lebih banyak, dari istri atau suami? Hah? Berapa persen? 74% wanita meminta cerai. 20% sekian saja laki-laki minta cerai. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Mungkin salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Istri merasa bahwa masalah ekonomi pun menjadi pemicu. Namun yang sering juga terjadi adalah apa? Bagi istri merasa ada masalah, bagi suami tidak ada masalah. Saya kalau tanya kepada para istri, "Bu, bagaimana perkawinan?" "Aduh Romo, berat, repot," gitu. Pertanyaannya satu kalimat, jawabannya 5 folio, saudara-saudara. Panjang banget akhirnya. Lalu saya tanya bapaknya, "Pak, bagaimana perkawinan?" "Baik-baik saja." Bagi ibu, perkawinan tidak ada banyak masalah. Bagi suami tidak ada masalah. Kenapa? Karena suamilah sumber masalahnya. Bagi ibu, lihat. Jadi karena wanita itu punya pikirannya banyak sekali. Semua dipikirin. Kalau Anda tidak percaya, coba nanti lihat Anda tidur. Sama-sama Anda pergi ke tempat tidur, matikan handphone, sama-sama pejamkan mata. Siapa yang duluan tidur? Pasti suami. Pasti suami. Suami Anda tuh nempel bantal. Dia sudah langsung kerasukan setan. Sedangkan Anda masih gelisah mikir sana, mikir itu, aduh itu kompor udah dimatiin belum, ini udah dikunci atau belum, besok masak apa, semua dipikirkan. Maka saya juga suka lucu, ada seorang ibu yang mengatakan, "Bu, ibu pernah sering doa pribadi enggak?" "Sering Romo, saya sering doa pribadi." "Bagaimana kalau doa pribadi?" Romo juga mengajarkan kalau doa pribadi harus waktu tenang, jangan banyak gangguan. "Terus?" "Saya kalau doa pribadi nunggu suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, beres-beres rumah, sudah cukup. Kalau udah beres, baru saya nyalakan lilin, saya berdoa. Nggak ada gangguan, Bu." "Ya kadang-kadang sayur, tar dulu saya beli sayur. Maria beli sayur dulu sebentar beli sayur." Jadi wanita itu memang di otaknya banyak hal-hal yang dipikirkan. Sedangkan pria itu cuma satu. Kalau maunya itu. Dia nggak akan mikir-mikir yang lain-lain. Maka perhatikan, banyak sekali para wanita yang merasa bahwa perkawinan mereka ada sesuatu harus dibereskan. Sedangkan para suami mengatakan, sudah beres, apalagi yang harus diberesin, udah kayak gini cukup. Jadi wanita tuh kalau duduk bersama dengan istrinya, dengan suaminya, kalau nggak ngobrol dua anteng gitu, bingung. Bagi suami tidak perlu bingung, dia diam aja pun udah cukup. Nah, maka Paus Fransiskus pernah menuliskan di dalam Amoris Laetitia, menyadarkan pasutri ketegangan yang ditimbulkan oleh sebuah budaya individualistis. Sebentar, saya berapa menit lagi panitia? Kok nggak ada yang ngasih tanda-tanda ya panitia ini? 10 menit lagi. Baru ditanya, baru ngomong 20 menit. 10 menit, oke. Ketegangan yang ditimbulkan oleh budaya individualistis yang berlebihan akan harta milik dan kenikmatan. Apa artinya? Bahwa Bapak Paus melihat bahwa perkawinan itu subjeknya saya. Seringkali
bahwa saya bahagia, saya disenangkan, saya dipuaskan, saya dinyamankan, baru perkawinan saya oke. Minta maaf duluan. Siapa Bu yang harus minta maaf duluan? Ya, Ibu jengkel. Siapa yang harus minta maaf duluan? Bapak. Dengan tenangnya, Bapak. Pokoknya nggak penting siapa yang salah, Bapak. Sekarang Bapak. Saya tanya, kalau marah jengkel, siapa yang harus minta maaf duluan? Oke, Bapak mengatakan siapa yang salah duluan. Ya, tapi apakah di dalam pertentangan ada yang mau mengakui siapa yang salah duluan? Nggak ada, Pak. Jadi siapa yang harus minta maaf? Ya udah, diam-diam, jangan dengar ibu, jangan dengar ibu. Hampir persis sama. Saya kalau menanyakan kepada pasangan suami istri pun, siapa yang marah? Kalau marah, siapa yang harus minta maaf duluan? Perempuan selalu berkata, laki-laki. Dan laki-laki beberapa berkata, laki-laki. Kenapa? Di mata wanita, laki-laki selalu salah. Mau seperti apapun, salah terus gitu. Sampai seorang, saya pernah dengar cerita, Romo, saya tuh tidur dengan istri saya tuh selalu disalahkan. Saya menghadap dia, istri saya marah, kamu juga kalau tidur jangan menghadap saya. Sesak, tahu sesak, kata saya itu. Kamu napas, saya hirup, sesak, kamu bau lagi. Saya jengkel, Romo. Terus ya saya balik badan. Istri saya, kamu istri sendiri dikasih pantat, nggak baik gitu, nggak sopan gitu. Aduh, Romo. Akhirnya gimana? Ya saya telentang, Romo. Terus gimana, Pak? Istri saya malah juga. Kenapa? Kamu tidur kayak orang mati gitu, nah. Jangan kayak orang mati gitu. Terus akhirnya gimana, Pak? Akhirnya saya tidur dengan pembantu aja, Romo. Udah nggak ribut-ribut lagi setelah itu gitu. Jangan dipraktekan. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan apa? Siapa yang kalau Anda marah, kalau ada kejengkelan, ada kekecewaan, siapa yang harus minta maaf duluan? Dia yang punya Yesus dalam hatinya. Kelihatan banyak minta maaf. Karena para suami minta maaf duluan karena upah besar di surga. Di surga akan dilayani 10 bidadari. Sorry ya Bu. Jadi perhatikan di sini, Bapak Paus mengatakan, ingat, di dalam perkawinan kalau saya mengatakan saya yang harus bahagia, saya yang harus senang, maka perkawinan sampai kapanpun you go to hell. Kau akan menderita, capek. Nah, oleh karena itu Bapak Paus melanjutkan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga sempurna. Perkawinan itu adalah karunia. Ingat janji perkawinan? Anda masih ingat? Tentunya tidak ingat. Nah, 1 kali saja seumur hidup. Saya ingat karena hampir setiap minggu ngedengerin janji ini. Dan janji perkawinan gereja Katolik indah banget. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Ini bagus. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Edan enggak? Edan loh. Mengabdikan diri kepadamu, bukan saya berjanji untuk memperbudak dirimu. Tidak. Mengabdikan dirimu dan
Saya lebih baik tidak dapat amplop daripada ini hilang-hilangkan gitu ya. Saya sampai mana tadi? Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu. Lihat bagus. Dalam untung, jangan berubah lagi gitu ya. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Keren. Bapak bahagialah. Bapak punya pekerjaan, tetap punya istri. Bapak tidak punya pekerjaan, tetap punya istri yang melotot. Ya bonusnya toh gitu ya. Jadi saya suka kagum beberapa suami yang sudah piansu, tidak bisa apa-apa, masih dilayani oleh istrinya. Itu. Saya senang sekali makan sate kambing. Saya hobi gulai sate kambing, hobi saya. Saya kalau makan, maaf ya, umat di Bandung saya nggak kenal umat di Palembang. Umat di Bandung itu Romo selalu kalau ngundang Romo untuk makan. Nggak ada umat mengundang Romo untuk olahraga, nggak ada. Dan menurut hukum Musa, menolak undangan makan dosa. Maka saya selalu puhau ise toh gitu ya. Romo makan, ayo gitu ya. Dan kalau udah makan, wah umat itu ngasih sate. Romo ada sate yang enak, ya gitu. Sudah makan dengan suaminya. Saya tuh, ayo tambah Romo, tambah. Itu suaminya sudah diem aja begini. Ayo Pak makan lagi. Sudah cukup Romo gitu ya. Kenapa? Enggak, kan tenang toh. Di bawah nggak tenang Romo. Kenapa Pak? Saya diinjekin terus Romo gitu ya. Sudah Pak, sudah gitu ya. Terus saya tuh, ibu kok kayak gitu Bu? Romo nanti kalau sakit siapa yang ngurus? Suami saya tuh kalau sakit saya yang ngurus. Lalu kalau saya Romo, ibu kalau saya sakit, terserah Romo gitu ya. Hei, hebat, indah. Bapak Ibu perhatikan bahwa Anda menikah dengan orang, bukan dengan orang, dengan pasangan, dulunya itu bukan siapa-siapa. Betul atau tidak? Bukan siapa-siapa. Saudara bukan, satu garis keturunan tidak, tetapi sekarang menjadi segala-galanya. Coba kalau saya tanya, Anda lebih bersedih mana? Kehilangan orang tua Anda atau pasangan Anda? Saya tanya, bukan renungan. Tanya suster pasti nggak bisa. Salah sasar. Lebih berat mana Bu? Kehilangan pasangan atau bersedihnya kehilangan orang tua? Pasangan, betul, pasangan. Kenapa? Kalau tadi dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah? Allah yang mempersatukan. Maka Anda akan sedih banget. Gitu. Maka begitu hebat. Saya melihat kesaksian dari ayah dan ibu saya yang begitu amat sayang. Ibu saya sakit, tidak bisa apa-apa. Ayah saya yang menggotong untuk pergi ke depan berjemur. Ayah yang masak. Di saat ibu sudah berjemur, beliau angkat, beliau suapin. Ibu udah gak bisa apa-apa, diem. Kita anak-anaknya gak tega ngomong kepada ayah, ya kita cari perawat ya suster. Ayah berkata, ndak, aku yang merawat dia. Bapak nanti capek. Biarin, dulu ibumu waktu aku muda merawat aku dengan baik. Sekarang jatah aku merawat dia. Hebat. Sampai akhirnya di tahun ke-7 Bapak divonis penjepitan tulang belakang. Dan Bapak saya menangis.
Saya sampai marah kepada bapak saya. Masa tentara menangis? Dulu saya dimarahin bapak, sekarang setelah jadi romo saya marahin balik. Luka hati. Masa tentara menangis kayak gitu gak bisa nahan? Apa jawab bapak saya? Kok saya menangis bukan karena saya sakit. Saya menangis karena saya tidak boleh gotong ibu kamu lagi. Lalu siapa yang akan gotong ibu kamu? Lihat, ini perkawinan yang dipersatukan oleh Allah yang sungguh memikirkan pasangan. Memikirkan pasangan. Memikirkan pasangan. Apakah pasangan saya bahagia atau tidak? Menjadi imam atau suster beda. Nggak boleh sama. Saya ngobrol deket dengan banyak wanita, kagak akan ada yang cemburu. Betul? Coba Anda ngobrol dengan perempuan yang bukan istri Anda dan di kafe. Asik. Seluruh paroki akan membicarakan Anda. Istri yang akan membunuh Anda. Nah, jadi saya harus tahu bahwa jalan kehidupan saya, pilihan hidup saya harus membuat saya punya cara hidup berbeda. Maka sesi kedua sebelum nanti kita tanya jawab, saya akan berbicara tentang kita harus ada tapal batas, batasan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang sudah di luar batas dan mana yang masih oke lah. Apakah oke dari gereja ada seorang janda, arahnya rumah sama dengan saya sedang sendirian ngebonceng janda itu. Kan harus ada cinta kasih. Tapi istri saya bisa melotot keluar matanya. Supaya tidak melotot keluar matanya, saya bonceng janda itu, di pinggirnya ada papan. Saya aman, dia aman. Walaupun saya tidak nyaman. Baik, Tuhan memberkati. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Saya